Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubaraka. Usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan saudara peserta Giram 2041 yang dimuliakan Allah, senang sekali pada kesempatan kali ini di sesi menghafal hadis kita bisa bermuajahah. Kita berharap di momen Ramadan kali ini, meskipun negeri kita sedang dilanda wabah dan para warga majelis tafsir Al-Quran tidak bisa melaksanakan nafar, tapi semoga dengan kegiatan Giram pada kali ini kita tetap mampu menjaga ritme ibadah di bulan Ramadan kali ini. Baik, kami akan memandu hafalan hadis pada kesempatan kali ini yang bertemakan hak muslim atas muslim yang lain. Bapak-bapak dan saudara peserta Giram 2041 yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai menghafal, kami sampaikan pendahuluan dulu sebagai bekal kita untuk menghafal nanti. Semoga bisa dipahami dan memudahkan kita dalam proses menghafal nanti. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan ketika kita memulai proses menghafal. Yang pertama adalah ketika menghafal, ada dua hal yang perlu kita usahakan. Yang pertama adalah kita ketika menghafal itu menggunakan alam bawah sadar kita. Kemudian yang kedua, alam sadar kita otomatis. Maksudnya apa? Yang pertama, alam kita ke alam sadar dulu. Ketika kita menghafal, ketika kita mulai untuk mengucapkan kembali apa yang telah kita hafal, kita akan menggunakan pikiran kita. Artinya kita akan mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita. Kita akan mengungkapkan kalimat ini selanjutnya bagaimana dan sebagainya. Itu kita menggunakan pikiran kita. Artinya kita benar-benar berpikir pada waktu itu. Ini berarti kita menggunakan alam sadar kita. Misalkan ketika saya mulai menghafal kalimat, misalkan dari ayat Al-Quran atau hadis, ketika setelah kata ini, setelah ini, itu mengucapkan. Tetapi ketika kita hanya mengandalkan alam sadar kita, kelemahannya bahwa kadang antara pikiran kita dengan lafaz yang diucapkan lidah kita kadang tidak sinkron. Misalkan ketika saya menghafal surat misalkan, surat pendek misalkan. Kadang kita sudah dalam pikiran kita kalimatnya sudah terbayang, tetapi ketika dalam pengucapan kadang terbata-bata. Misalkan kita menghafal surat Al-Asr misalkan, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Sebenarnya sudah terbayang, tetapi lidah ini belum terbiasa karena jarang mengulang. Ini berarti kita hanya mengandalkan alam sadar kita. Kebalikannya, ketika kita menggunakan alam bawah sadar, misalkan ketika kita menghafal hanya menggunakan bertumbuh pada pengulangan saja, tikror, hanya kita mengulang-ulang tanpa kita memahami, tanpa kita memikirkan alur dari hafalan itu, bisa saja. Contohnya misalkan kita Al-Fatihah. Karena kita sering menggunakan atau membaca Al-Fatihah dalam sholat. Kadang ketika kita sholat misalkan, kita membaca dari basmalah misalkan. Kadang kita sholat itu boleh jadi tidak khusyuk misalkan. Kita memikirkan hal lain. Tetapi ternyata kita selesai sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Padahal kita tadi sama sekali tidak memikirkan hafalan kita. Kita hanya ingat kita tadi membaca basmalah dan terakhir kita membaca ayat ke-7 dari Al-Fatihah ditutup dengan amin.
Padahal kita tidak memikir, tetapi tadi tidak salah. Oh, berarti kita menggunakan alam bawah sadar. Berarti alam bawah sadar ini dipengaruhi oleh seringnya kita mengulang. Sehingga apa? Lidah ini seakan-akan tersetting sehingga dia secara otomatis dia mengucapkan hafalan kita meski kadang kita tidak memikirkan. Maka dua hal ini harus beriringan. Ketika kita hanya menggunakan alam sadar kita, berarti kadang kita akan terbata-bata dalam hafalan. Pikiran sudah ada, tetapi lidah belum sinkron dengan pikiran. Sama halnya ketika kita menggunakan alam bawah sadar, lancar, tetapi ketika hafalannya banyak, misalkan, nanti kita akan meloncat dari satu ayat atau satu kata ke kata yang lain. Misalkan mungkin para santri, misalkan ada santri yang dia sudah hafal al-asr, kemudian tambah hafalan sampai al-fajr misalkan. Sering kita dapati dan ini banyak terdapat misalkan wal asr. Harusnya innal insana lafi khusr, tetapi dia wal asr. Walayalin ashr. Itu kan al-fajr. Wal fajr walayalin ashr. Artinya dia hanya menggunakan alam bawah sadar, tidak memikirkan hafalannya sehingga dia dari satu surat ke surat yang lain atau nanti dalam satu hadis ke hadis yang lain. Maka ini perlunya kita memperhatikan bahwa kita menggunakan dua hal ini sehingga kita ketika memikirkan hafalan, lidah kita juga sinkron dengan pikiran sehingga lancar. Itulah berarti kita menggunakan dua komponen ini. Berarti alam sadar kita, pikiran kita memikirkan apa hafalan kita, kemudian lidah pun lancar mengucapkan dalam hafalan. Maka dua hal ini yang perlu kita perhatikan. Satu, kita harus memahami apa yang kita hafalkan. Yang kedua, kita mengulang-ulang hafalannya. Semoga nanti dilancarkan. Ketika kita memikir nanti, yang keluar adalah hafalan sebagaimana yang kita pikirkan. Baik, Bapak-bapak dan saudara peserta Giram 241, kita mulai menghafalkan hadis yang bertemakan hak muslim atas muslim yang lain. Baik, langkah pertama ketika kita menghafal, kita baca dulu teks hadisnya. Kita baca dulu dari awal sampai akhir teks hadis tersebut. Sampai apa? Perhatikan indikatornya ketika kita sudah mulai menghafal nanti adalah kita baca dulu sampai lidah ini ringan untuk mengucapkan dan kita sudah mengecek bacaan kita sudah benar atau belum. Nanti bisa menggunakan partner, mungkin anggota keluarga yang lain bisa, ataupun ya orang lain yang bisa menyemak bacaan kita. Artinya yang pertama adalah kita cek bacaan dulu. Ketika sudah benar, yakin benar, kita ulang-ulang dulu teks hadis dari awal sampai akhir, sampai ketika lidah ini ringan untuk mengucapkannya. Tidak terbata-bata lagi, tidak salah-salah lagi. Maka berapa batasannya? Misalkan ada yang bertanya seperti itu, maka tiap orang berbeda. Boleh jadi ada orang yang 5 kali saja sudah lancar membacanya, atau bahkan kurang dari itu. Tapi ada orang yang boleh jadi sampai belasan, bahkan puluhan misalkan itu. Tidak mengapa, insya Allah semakin banyak, semakin pahalanya semakin banyak juga insya Allah. Gitu. Jadi sekali lagi, yang pertama kali yang langkah dilakukan adalah membaca keseluruhan teks hadis tersebut sampai tidak ada kesalahan dan sampai lidah ini ringan untuk mengucapkan. Baik, kemudian misalkan kita nanti cek dulu, misalkan kita dari awal, misalkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hakul muslimi 'alal muslimi situn. Misalkan nanti sampai akhir itu lancar, berarti kita sudah mulai ke langkah kedua. Langkah kedua adalah kita mulai memenggal hadis tersebut menjadi bagian-bagian sehingga pikiran kita tidak, ketika orang itu banyak halaman atau banyak baris, biasanya orang kan bahasanya otaknya atau pikirannya nanti sulit gitu. Maka kita rinci atau kita pisahkan dulu. Pisahkan per penggalan gitu. Baik, kita akan menuju ke hadisnya.
Baik, dalam hadis kita akan menghafal rawinya hanya dari rawi dari sahabat Rasul. Dari sini diterangkan, maka nanti yang pertama kita akan menghafalkan sahabat dan sampai Rasul sini saja. Sahabat dan Rasul saja. Misalkan di sini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Insyaallah mudah. An Abi. Kita sering mendengar misalkan Abu Hurairah itu. Tetapi karena di sini didahului huruf an, jadi di sini menjadi Abi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini insyaallah mudah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sekalian saya akan terjemahkan yang dari sini dulu. An dari Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Anna, bahwa sesungguhnya, perhatikan Bapak-bapak dan saudara peserta Giram, ada kalanya ketika anna ini kita menjumpai ada inna, ada anna. Nah, ada kaidahnya kapan kita membaca inna, kadang membaca anna, tapi tidak kita jelaskan dalam kesempatan kali ini. Tapi yang jelas ini memakai kata huruf anna, memakai anna. Anna Rasulullah. Perhatikan di sini ada fathah. Adalah fathah, bukan Rasulu tapi Rasulullah. Karena sebelumnya ada anna. Sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, insyaallah mudah, berarti sekali lagi kita mikir dari sahabat ke Rasul. Sahabatnya siapa? Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sampai sini dulu. Kita hafalkan dulu sampai lancar. Dan insya Allah mudah ini, yang penting kita ingat sahabatnya siapa, kemudian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, kita sudah selesai, andai kata sudah selesai sampai sini, berarti kita masuk ke matan hadisnya. Matan hadisnya, perhatikan, penggalan pertama adalah yang atas ini. Penggalan pertama. Hakul muslimi alal muslimi situn. Hak, yaitu hak, bahasa Indonesia pun hak juga. Muslim, seorang muslim, alal muslim, atas muslim yang lain, situn. Ada 6. Situn itu 6. Untuk mendekatkan lebih mudah menghafal, biasanya banyak orang mengatakan kita menggunakan otak kanan misalnya gitu. Artinya daya kreasi kita supaya kita tetap ingat. Situn, kalau kita mungkin ada tetangga namanya, kalau saya punya saudara namanya Mbak Situn. Nah, Situn boleh jadi dia anak ke-6, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas untuk memudahkan saja, Situn, oh 6, Mbak Situn misalkan itu. Untuk memudahkan saja. Berarti hak muslim atas muslim ada 6. Hakul muslimi alal muslimi situn. Sebenarnya pendengar atau peserta Giram, bahwa harokat di akhir itu boleh diwakafkan. Artinya misalkan saya membaca hakul muslim alal muslim, boleh. Yang penting benar gitu. Boleh dilengkapi sampai akhir, boleh. Andai kata diwakafkan, boleh juga. Hakul muslim alal muslim situn, boleh gitu. Kita hafalkan dulu sampai sini. Hakul muslim alal muslim situn. Hak muslim atas muslim yang lain situn. 6. Nah, hafalkan lancar. Setelah kita selesai sini, kita coba dari awal dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, haqqul muslimi 'alal muslimi situn. Nah, lancar sudah. Kita mulai ke penggalan selanjutnya. Dikatakan di sini qila. Bukan qala tapi qila. Qila ma hunna ya Rasulullah, ma apa, hunna apa saja mereka. Artinya di sini adalah hak-haknya apa saja gitu. Apa saja ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dan perhatikan peserta Giram,
bahwa di sini juga memakai fathah karena didahului oleh harfun nida ya. Jadi aslinya Rasulullah, tetapi karena didahului ya gitu. Ini adalah tarkibnya idhofah, jadi di sini jadi fathah gitu. Misalkan namanya Abdurrahman, Abdu, tetapi ketika didahului ya di depannya bukan ya Abdurrahman, tetapi ya Abdarrahman. Ini juga sama, bukan Rasulullah tetapi ya Rasulallah gitu. Karena didahului ya. Qila ma hunna ya Rasulullah. Apa saja wahai Rasulullah? Nah, penggalan ketiga. Kita hafalkan dulu, coba diulang-ulang sambil kita pahami maknanya. Kemudian selesai kita ulang dari awal kembali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim sittun qila ma hunna ya Rasulullah. Nah, 3 penggalan insyaallah mudah. Nah, kita ketika sudah selesai kita lanjut ke inti dari hadisnya. Isi hadisnya adalah 6. Hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Ketika ditanya Rasul tadi, mahunna ya Rasulullah, apa saja itu ya Rasulullah? Maka di sini Rasul ada jawabannya. Qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Saya tandani. Kemudian idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila idza laqitahu kamu menjumpainya, menemuinya, fasallim alaihi, maka ucapkan salam kepadanya. Salim alaihi. Perhatikan di sini salim kita biasa assalamualaikum itu salam dari kata salama. Kemudian di sini alaihi. Perhatikan ada tambahan alaihi. Kalau kita ingat misalkan assalamu alaikum. Oh, berarti setelahnya ada tambahan ala. Nah, maka di sini jangan lupakan fasallim alaihi. Nah, kita ulang. Idza laqitahu fasallim alaihi. Silakan ketika itu dihafalkan boleh. Selesai dihafalkan berarti kita sudah dapat satu pokok hak. Yang pertama adalah ketika bertemu ucapkan salam kepadanya. Kita ingat poin 1 adalah salam. Poin 1 adalah salam. Nah, kita ingat-ingat. Kemudian ketika sudah selesai, lancar misalkan kita menuju ke potongan yang hadisnya. Yang di sini hak kedua adalah wa idza da'aka, apabila dia mengundangmu, fa'ajibhu, maka penuhilah undangan tersebut. Penuhilah undangannya, fa'ajibhu. Wa idza, dan apabila da'aka, dia mengundangmu, fa'ajibhu, maka kalau secara letterlek sebenarnya artinya jawablah. Artinya menjawab undangan itu berarti kan kita memenuhi atau kita menepati, mendatangi undangan tersebut. Dari kata misalnya kita kan dari bahasa Indonesia ada kan jawab gitu kan, fa'ajibhu gitu. Yang kedua berarti tentang undangan. Satu tentang salam, yang kedua tentang undangan. Kemudian yang hak ketiga, wa idastansahaka fansah lahu. Perhatikan, wa ida, apabila istansahaka, dia meminta. Perhatikan di sini ada nun, sad, ada hak. Sebenarnya dari kata nasihah, dan itu menjadi kata bahasa Indonesia. Nasihat gitu kan. Nun, sad, ha. Perhatikan di sini ada
sohaka. Ada tambahan istan sohaka. Kalau dalam bahasa Arab biasanya kalau didahului is itu biasanya ada permintaan gitu. Misalkan kita meminta ampun berarti istighfar gitu kan. Istighfar itu artinya meminta ampunan gitu. Lagi misalkan istisqa misalkan. Istisqa berarti kita minta supaya hujan. Dan yang lain lah itu. Ya maka di sini nasoha karena didahului istan sohaka berarti apabila dia meminta nasihat kepadamu, apabila dia meminta nasihat kepadamu, fansoh lahu, maka nasihatilah dia atau penuhilah tadi ketika meminta nasihat, kita berikan nasihatnya. Jadi Bapak-bapak dan saudara peserta Giram Ramadan, bahwa yang pertama adalah tentang salam, kedua undangan, yang ketiga nasihat. Ini hanya poin untuk mengingat kita urutannya nanti. Baik, hak yang keempat. Wa idza atasa, dan apabila dia bersin, atasa, fahamidallah, dan dia memuji Allah, artinya dia mengucapkan alhamdulillah, dia bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kewajiban kita apa? Fashammithu, maka kita doakan. Kalau kita sudah sering mendengar hadisnya, orang ketika bersin mengucapkan hamdalah, maka kita menjawabnya alhamdulillah. Yang ketika dia bersin misalkan alhamdulillah, maka kita mengucapkan yarhamukallah, yarhamukallah wa yuslihu balakum. Itu kita menjawab ketika dia mengucapkan hamdalah. Dia hamdalah, kita yarhamukallah wa yuslihu balakum. Itu. Ini poin keempat atau hak keempat. Jadi satu salam, yang kedua undangan, yang ketiga nasihat, yang keempat tentang bersin. Nah, yang kelima, kalau kita untuk mendekatkan hafalannya, bersin erat kaitannya dengan sakit misalnya ini. Wa idza marida, apabila dia sakit, fa'udhu, maka jenguklah, kunjungilah. Baik, Bapak dan saudara peserta Giram, sebenarnya fa'udhu ada ya'udu sebenarnya artinya kita kembali. Maka dari sini dalam salah satu pensyarah menyebutkan sebenarnya bisa kita memakai kata fazurhu, artinya kunjungi, bahasa ziarah, kunjungi gitu. Tetapi fa'udhu dari sini ada hikmahnya bahwa ketika ada orang yang sakit, wa idza marida fa'udhu. Udhu itu artinya pekerjaan yang berulang, kembalilah itu. Artinya bahwa sebenarnya kewajiban orang muslim itu ketika ada saudaranya yang sakit itu sebenarnya menjenguk itu tidak hanya sekali, tetapi boleh jadi beberapa kali gitu kan. Karena boleh jadi dari situ dia dapat semangat ataupun dapat bantuan yang lain sehingga dia semangat atau bersabar atas sakitnya tersebut. Jadi sekali lagi wa idza marida fa'udhu. Ini poin yang kelima. Jadi ketika nanti sudah satu poin berikutnya tolong diulang dari awal dulu. Ini. Poin 3 dapat diulang dari 1. Keempat dapat ulang dari 1. Kelima dapat ulang dari 1. Kemudian terakhir adalah wa idza mata. Ini hanya mendekatkan untuk menghafal, sakit biasanya nanti erat kaitannya dengan kematian misalnya gitu. Hanya untuk mengurutkan saja. Wa idza mata fattabi'hu, dan apabila dia meninggal atau wafat fattabi'hu, maka iringilah, ikutilah, artinya di sini mengiringi jenazahnya sampai kuburannya. Perhatikan di sini ada dhamir hu di akhir semuanya, ini perlu diperhatikan. Jadi sekali lagi Bapak-bapak dan saudara peserta Giram 41, tadi kita sudah penggalan tentang pendahuluan hadis. Kemudian kita masuk ke isi.
Jadi yang pendahuluan hadis tadi ketika sudah perpenggal, diulang dari awal, kemudian kita masuk ke materi, ke hak-hak dari mulai yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6, sama 1 dapat, 2 dapat, diulang dari 1, 3 dapat, diulang dari 1, 4 dapat, ulang dari 1 sampai akhirnya. Ini adalah hadis rawahu Muslim. Jangan lupa tetap nanti dicantumkan bahwa ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Jadi nanti silahkan dihafalkan dari mulai nama sahabat sampai akhir rawahu Muslim. Misalkan saya ulang dari awal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi. Pertama adalah tentang salam. Yang kedua tadi kita sudah paham tentang undangan. Undangan tadi apa? Wa idza da'aka fa'ajibhu. Oh, tentang undangan. Kemudian yang ketiga tentang nasihat. Wa idastansahaka, Bapak dan saudara, ini sebenarnya boleh dipisah. Wa idza istansahaka. Kalau kita pisah, kita tambahi harokat kasroh di sini. Karena hamzah wasal, kalau kita baca langsung ini tidak dibaca, tetapi kalau kita pisah ini dibaca. Boleh wa idastansahaka boleh, atau wa ida istansahaka boleh keduanya. Ketiga tentang nasihat, wa ida istansahaka fansahlahu. Kemudian yang keempat adalah tentang bersin tadi, wa idza atasa fahamidallah. Kemudian kita apa? Fashamidhu, kita doakan kepada dia. 4. 5 tentang bersin, tentang sakit. Oh, sakit. Wa idza maridha fa'udhu. Ketika sakit, kewajibannya adalah menjenguk atau mengunjungi. Terakhir tentang mati, kematian. Wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Nah, ketika sudah dari awal an Abi Hurairah sampai rawahu Muslim, maka di situ lengkap sudah hafalan kita, sekaligus kita insya Allah paham maknanya, tidak harus kita menghafal terjemahnya. Karena sekali lagi kita usahakan nanti permuyasar kita paham gitu. Permuyasar kita paham sehingga kita nggak perlu menghafalkan teks hadis secara Arab, kemudian kita hafalkan dari Abu Hurairah dan sebagainya, tidak perlu karena kita sudah hafal itu. Jadi itu untuk amaliyatul hifdz. Jadi kegiatan menghafalnya seperti itu. Ketika kita sudah selesai, maka tidak ada kata lain kecuali kita perlu murojaah. Karena nanti semoga di hari Sabtu nanti ketika bisa ada kewajiban untuk menyetorkan atau bahasa kita tasmi' itu, memperdengarkan hafalannya nanti bisa lancar, maka paling tidak ya kita ulang-ulang kembali hadis tersebut. Sebagaimana ayat Al-Quran dan sebagainya, ketika orang mengeluh, kenapa kok hafalannya sering lupa? Ya karena jarang dipakai. Apalagi masalah hadis ini sebenarnya berkaitan dengan kehidupan kita. Jadi para sahabat itu dikatakan bahwa mereka itu 10 ayat itu berhenti. Untuk apa? Menghafal, memahami, kemudian mengamalkan. Maka sebenarnya ini sebagaimana hidup kita. Kalau kita misalkan ada ketemu saudara, oh kita teringat hadis. Oh pesannya Rasul, idza laqitahu fasalim alaihi. Oh berarti ketika kita bertemu, ucapkan salam. Oh berarti kita sudah menggunakan lengkap tadi. Antara kita hafal, faham, mengamalkan. Itu sudah luar biasa. Sama ketika idza da'aka, oh ada undangan dari si fulan mengundang saya, maka hadisnya apa? Fa'ajibhu. Oh, ingat hadisnya, kita memenuhi undangan tersebut. Kemudian ketika ada orang konsultasi, meminta nasihat, gitu kan? Oh, hadisnya kemarin apa? Wa idastansahaka fansahlahu. Oh, ketika kita diminta nasihat, maka kewajiban kita memberi nasihat. Ataupun selanjutnya juga sama, ada orang bersin, oh hadisnya seperti ini. Ketika dia sakit, oh kewajiban saya ini. Dan yang terakhir ketika dia wafat, kewajiban saya seperti ini.
Jadi sebenarnya ketika kita mengkaitkan antara hafalan ini dengan kefahaman kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah tidak akan lupa kembali. Gitu. Demikian tadi Bapak-bapak dan saudara-saudara peserta Giram 241 yang dimuliakan Allah, bahwa di akhir saya akan memberikan satu resum dari apa yang kami sampaikan bahwa untuk menghafal ada dua hal yang perlu kita lakukan. Satu adalah kita menggunakan kefahaman kita dari pikiran, dari alam sadar kita, kemudian kita menggunakan alam bawah sadar. Caranya apa? Kita ulang-ulang kembali apa yang kita hafal itu. Jadi sinkron antara pikiran dan di lisan kita, lancar gitu. Yang pertama itu. Yang kedua itu tadi ketika sudah kegiatan menghafal dari dipenggal semampu kita, andai kata kita mampu lebih dari apa yang kami sampaikan, bisa dilakukan, atau sebagaimana kami sampaikan dipenggal beberapa per hadis itu, misalkan dipenggal, itu insya Allah sangat memudahkan kita gitu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi bahwa tidak ada kata sulit, terutama bagi bapak-bapak yang sudah berumur itu. Caranya bagaimana? Kadang mengeluhkan, wah saya sudah berumur dan sebagainya. Maka tidak perlu dihafal, cukup dibaca-baca berulang saja, insya Allah hafal. Sebelum sholat misalkan dibaca 10 kali, setelah sholat 10 kali, insya Allah dalam waktu 2 hari sudah mulai hafal insya Allah. Dan tinggal menyempurnakan hafalannya gitu. Dan perlu diketahui bahwa ketika menghafal kita perlu konsentrasi. Jadi bahasanya setengah jam kita konsentrasi, tidak memikirkan hal apapun, kita konsentrasi ke dalam hadis yang kita hafal, setengah jam saja itu lebih bermanfaat dan lebih bagus daripada kita 2 jam, tetapi pikiran kita tidak fokus pada hafalan kita. Hasilnya malah bagus yang setengah jam. Jadi ada tipsnya bahwa kita alokasikan waktu khusus untuk menghafal, tidak banyak, tidak apa-apa, tapi fokus pada hafalan yang sedang kita hadapi. Demikian paparan atau tutorial yang bisa kami pandu pada kesempatan hari ini. Semoga dimudahkan nanti dalam menghafal dan bisa lancar ketika disetorkan di hari Sabtu nanti. Demikian aku ma tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.